Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita lanjut ke nomor 1. Yang pertama, naskah Ila Galigo. Naskah Ila Galigo adalah salah satu warisan budaya dari Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, yang mana naskah ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Naskah Ila Galigo atau Surek La Galigo merupakan sebuah epik mitos yang bercerita tentang penciptaan peradaban manusia di Kerajaan Luwu dan Sulawesi Selatan. Naskah ini diperkirakan tulis sejak abad ke-13 hingga 15 dengan menggunakan format syair atau puisi, menggunakan bahasa Bugis kuno, dan juga ditulis dengan menggunakan abjad huruf Bugis kuno atau lontara. Naskah La Galigo sudah beberapa kali dipentaskan di luar negeri, utamanya di Belanda, dan naskah ini juga dinobatkan sebagai naskah kuno terpanjang di dunia, mengalahkan naskah Ramayana ataupun Mahabharata dari India. Waruga adalah sarkofagus atau kuburan batu yang juga berasal dari saman batu. Waruga ini dapat kita jumpai di Minahasa, Sulawesi Utara. Dulunya, warga di Minahasa memang memiliki tradisi dan kebiasaan untuk menguburkan anggota keluarga mereka ke dalam sebuah kotak batu berongga. Posisi jenazahnya akan diletakkan secara meringkuk, layaknya posisi janin dalam kandungan. Waruga dibuat sendiri oleh warga setempat pada waktu itu. Biasanya, bagian atas waruga akan berbentuk seperti kubus, sedangkan bagian penutupnya akan berbentuk segitiga. Tradisi ini sudah mulai terhenti sejak tahun 1854. Kala itu terjadi bencana gempa dahsyat di Minahasa yang mengakibatkan banyak warga meninggal dunia. Alhasil, penggunaan waruga jadi tak memungkinkan lagi karena jenazah yang mau dikuburkan terlalu banyak. Dan sejak saat itu, prosesi menguburkan menggunakan waruga pun telah ditiadakan. Kalau yang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Terletak di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, ada banyak situs megalitik yang berada di pegunungan ini. Terdapat batu-batuan yang memiliki bentuk yang unik, ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti hewan, dan ada juga yang menyerupai sebuah wadah penampungan. Situs ini dianggap sebagai bukti awal dari peradaban di wilayah Sulawesi. Nampaknya bebatuan ini dulunya digunakan sebagai semacam tempat pelaksanaan ritual animisme dan dinamisme. Situs ini ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang menjadi ikon utama dari situs ini adalah Gua Prasejarah, yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan yang dianggap sebagai lukisan tertua di dunia. Lukisan tersebut nampak bergambar seperti babi yang sedang berusaha untuk melarikan diri karena sedang ditangkap oleh para manusia. Lukisan-lukisan inilah yang menjadi bukti kuat dari jejak awal peradaban manusia di Sulawesi. Soal lukisan ini juga sudah pernah saya buatkan video sebelumnya, jadi bisa dicek juga di channel ini. Taman Nasional Bunaken adalah taman laut yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, alias di Sulawesi Utara. Taman laut ini terkenal dengan terumbu karangnya yang memang sangat luar biasa. Bisa dibilang, taman ini adalah destinasi wisata alam laut terbaik yang ada di Indonesia. Selain terumbu karangnya, tentu berbagai spesies ikan dan hewan-hewan laut yang langka juga menghuni wilayah ini. Beberapa dari spesies tersebut termasuk hewan yang dilindungi, sehingga tak heran kalau Taman Laut Bunaken juga berperan sebagai cagar alam bagi hewan-hewan langka tersebut. Taman Laut Bunaken sendiri ini juga telah diakui oleh UNESCO dan menjadi salah satu warisan dunia, utamanya sebagai salah satu cagar biosfer di Indonesia. Penetapan ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Yang pertama, Tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tari Mak Badong merupakan tarian kedukaan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tari ini menjadi bagian dari ritual Badong dalam pesta atau upacara Rambu Solo.
Tari Mak Badong adalah gerakan tarian yang dilakukan untuk menghibur keluarga jenazah. Tarian ini dapat dilakukan oleh keluarga jenazah, rekan, tetangga, ataupun orang lain. Penari badong atau Pak Badong akan menggerakkan semua anggota tubuhnya, mulai dari bahu yang maju mundur hingga kedua lengan yang diayunkan serentak ke depan dan ke belakang. Tari Mak Badong dalam suku Toraja memiliki sejumlah makna. Mulai dari gerakan hingga busana yang digunakan, tentunya masing-masing memiliki makna tersendiri. Dalam sebuah gerakan Mak Badong, mengaitkan jari kelingking antara penari lainnya. Artinya, saling berpegangan pundak untuk menunjukkan rasa persatuan dalam merasakan duka terhadap keluarga jenazah yang bersedih. Sedangkan dalam busana yang umumnya menggunakan baju hitam dan putih, serta sarung hitam, juga memiliki makna tersendiri. Memiliki arti, kesedihan, dan kesucian. Namun, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, orang Toraja kini menggunakan busana yang terang, seperti warna merah, ungu, kuning, dan biru. Warna tersebut melambangkan kemakmuran serta kejayaan di kalangan masyarakat Toraja. Tarian Mak Badong sebenarnya masih sering dilaksanakan di Toraja. Hanya saja, tidak sesering tahun-tahun kemarin. Tarian ini lambat laun mulai ditinggalkan karena semakin majunya peradaban. Selain itu, karena tarian ini merupakan bagian dari ritual Rambu Solo, maka tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk pelaksanaannya. Inilah yang menyebabkan beberapa orang mulai berpikir untuk meninggalkan ritual adat tersebut. Yang kedua, Mekiwuka dari Manado, Sulawesi Utara. Mekiwuka adalah tradisi menyambut tahun baru di Manado. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan di sepanjang tahun yang telah dilewati. Mekiwuka adalah sebuah tradisi gabungan dari dua budaya, yakni Minahasa dan Borgo di Manado. Mekiwuka sendiri adalah semacam parade yang dilakukan pada saat tengah malam pergantian tahun, dengan ciri khas menggunakan alat musik tradisional. Rombongan parade tersebut nantinya akan mengunjungi satu persatu rumah warga dan saling mengucapkan syukur untuk menyambut tahun baru. Sayangnya, tradisi ini semakin ditinggalkan oleh warganya. Di Manado sendiri, hanya beberapa daerah saja yang masih melakukan tradisi ini. Sebagian besar warga telah meninggalkan tradisi ini. Berbagai alasan seperti modernisasi hingga kurangnya perhatian pemerintah disinyalir menjadi salah satu penyebab langkanya kegiatan ini. Yang ketiga, bahasa Ponosakan di Sulawesi Utara. Bahasa daerah adalah salah satu warisan budaya yang mestinya dijaga dan dilestarikan turun-temurun. Namun nyatanya ada sebagian bahasa di Sulawesi yang mulai ditinggalkan oleh para penuturnya. Salah satunya adalah bahasa Ponosakan. Bahasa Ponosakan yang merupakan bahasa yang berasal dari Sulawesi Utara ini, bahasa Ponosakan yang merupakan bahasa yang berasal dari Sulawesi Utara, dilansir dari IDN News mengemukakan bahwa pengguna bahasa Ponosakan ini hanya tersisa 4 orang saja, dan keempatnya sudah berusia lansia. Yang keempat, bahasa Konjo di Sulawesi Selatan. Selain bahasa Ponosakan, bahasa Konjo dari wilayah Sulawesi Selatan juga masuk kategori bahasa yang hampir punah. Jumlah penuturnya mungkin tidak sesedikit bahasa Ponosakan. Ada sekitar 125.000 orang yang menggunakan bahasa Konjo. Namun, untuk ukuran sebuah bahasa, itu termasuk kategori langka dan nyaris punah. Bahasa Konjo sendiri terbagi dua, ada Konjo pesisir dan juga Konjo pegunungan. Kedua bahasanya memang agak berbeda, namun berakar dari sumber bahasa yang sama. Yang kelima, tradisi Mosango di Sulawesi Tengah. Tradisi Mosango adalah tradisi yang berasal dari suku Pamona yang banyak mendiami wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Mosango sendiri adalah tradisi menangkap ikan menggunakan kurungan atau alat tangkap yang disebut dengan nama sango. Sebuah kurungan kecil yang terbuat dari lidi enau, setinggi 30 hingga 50 cm. Yang membuat tradisi ini berkesan adalah hasil tangkapan. Dari tradisi ini nantinya akan dibagi rata kepada semua warga yang terlibat. Jadi, tidak ada istilah cemburu atau iri karena tangkapannya tidak sebanyak yang lain.
Tidak ada yang tidak makan juga, karena semuanya pasti dapat dengan jumlah yang sama rata. Tradisi ini sangat kental akan makna satu rasa dan gotong royong. Sayangnya, tradisi ini semakin langka karena zaman yang semakin maju. Yang pertama, suku Bugis. Saya rasa sudah bukan barang baru lagi kalau kita bilang bahwa suku Bugis adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi. Suku ini termasuk ke dalam golongan Deuteron Melayu dan diperkirakan telah bermigrasi ke Pulau Sulawesi sejak 3000 hingga 1200 tahun sebelum Masehi. Suku ini paling banyak mendiami Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kalau ditanya tentang apa keunikannya, sebenarnya lumayan banyak. Suku Bugis punya bahasa daerahnya sendiri. Suku ini juga punya pakaian adat yang paling dikenal di Sulawesi, yakni baju bodo. Suku ini juga punya sejarah panjang sebagai suku yang gemar merantau dan pandai dalam mengarungi lautan. Suku Bugis juga dikenal sebagai suku yang sangat menghargai perempuan. Mengapa? Karena untuk menikahi perempuan suku Bugis butuh uang yang lumayan banyak. Dan tradisi ini dikenal juga dengan nama uang panai. Yang kedua, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Suku ini awalnya masuk ke dalam bagian dari Sulawesi Selatan, namun semua berubah sejak Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan pada tahun 2004 yang lalu. Suku Mandar sendiri dikenal sebagai suku yang punya wawasan luas soal kelautan. Dikarenakan sejak dulu orang-orang dari suku ini banyak yang menjadi seorang nelayan. Suku Mandar juga punya bahasanya sendiri dan punya rumah adatnya sendiri. Suku Mandar sendiri dulunya berasal dari gabungan 14 kerajaan di masa lalu yang memutuskan untuk bersatu dan membentuk komunitas Mandar yang kita kenal hingga saat ini. Yang ketiga, suku Kaili. Suku Kaili sendiri banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan juga pengrajin. Kerajinan semacam anyaman dan ukiran kayu adalah salah satu yang cukup terkenal dari suku ini. Untuk budaya, suku Kaili terbilang sangat beragam. Tari-tarian mereka ada banyak, seperti tarian topi, tarian tumbi lotohe, dan tarian kancet ledo. Bahasa yang digunakan suku ini adalah bahasa Kaili yang memiliki beberapa dialek tergantung dengan daerah asalnya. Yang keempat, suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang sangat dikenal di wilayah Sulawesi, dikarenakan suku ini punya budaya unik, utamanya dalam tradisi pemakamannya. Suku Toraja dikenal sebagai suku yang menyelenggarakan upacara pemakaman termahal di dunia, yang dikenal juga dengan nama Rambu Solo. Suku Toraja banyak mendiami wilayah Toraja, Toraja Utara, Luwu, dan juga Endrekang di Sulawesi Selatan. Suku ini punya bahasa daerahnya sendiri, punya pakaian adatnya sendiri, dan juga punya rumah adatnya sendiri. Namanya adalah Rumah Tongkonan, yang juga merupakan rumah adat khasnya orang Sulawesi Selatan. Suku Toraja dikenal sebagai suku yang banyak bertani, beternak, dan salah satu pertanian yang diunggulkan di Toraja adalah pertanian kopi, di mana kopi Toraja adalah salah satu kopi paling banyak dicari di dunia. Tapi kalau ditanya apa yang paling unik, jelas itu adalah budaya Rambu Solonya. Yang kelima, suku Makassar. Suku Makassar seperti namanya banyak dijumpai di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, suku ini juga banyak dijumpai di Goa, Pangkep, Bulukumba, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan sekitarnya. Suku ini adalah suku terbanyak kedua yang mendiami Sulawesi Selatan. Suku ini juga punya bahasa daerahnya sendiri dan juga pakaian adatnya sendiri. Tokoh yang paling dikenal dari suku ini adalah Sultan Hasanuddin, yang juga adalah seorang pahlawan nasional.
Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar dulunya juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam melaut dan gemar merantau ke berbagai tempat. Yang keenam, suku Buton. Suku Buton juga populer di Sulawesi. Suku ini berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Suku Buton bahkan punya pulaunya sendiri, yakni Pulau Buton, di mana disitulah orang-orang dari suku Buton banyak tinggal. Suku Buton dulunya adalah nama dari sebuah kerajaan, yakni Kesultanan Buton, yang dikenal luas sebagai kesultanan yang memiliki benteng pertahanan terbesar di dunia. Suku Buton berbicara dengan menggunakan bahasa Buton. Bahasa ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Beberapa tradisi yang dimiliki suku Buton antara lain tarian Lulo, tarian Makare-kare, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, suku Minahasa. Suku Minahasa adalah suku yang mendiami wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Suku ini punya sejarah yang lumayan panjang. Namun satu yang menarik adalah adanya sebuah teori yang mengatakan kalau suku ini dulunya berasal dari orang-orang Filipina yang bermigrasi ke Sulawesi sekitar 3000 tahun yang lalu. Kapan-kapan saya mau buatkan video tersendiri tentang hal ini, jadi ditunggu saja pembahasannya. Yang menjadikan suku ini menarik berikutnya adalah kesenian yang mereka miliki, utamanya dalam hal kerajinan tangan. Selain itu, suku ini juga dikenal dengan masakannya yang memiliki rasa rempah-rempah yang kuat. Bubur Manado, ayam rica-rica, hingga cakalang bakar adalah salah 3 contohnya. Selain itu, suku ini juga dikenal sebagai suku penganut agama Kristen yang taat. Yang kedelapan, suku Moronene. Suku Moronene adalah suku yang mendiami wilayah Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Suku ini juga dikenal dengan kerajinan tangannya dan kain tradisionalnya. Suku Moronene menggunakan bahasa Moronene, yang juga merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, tergantung dengan daerah mana mereka berasal. Oh iya, saya banyak membahas tentang bahasa daerah yang dipakai oleh suku-suku di Sulawesi tadi. Namun bukan berarti kalau mereka semua ini tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi mereka bisa bahasa daerah dan juga bisa bahasa Indonesia. Yang kesembilan, suku Kajang Amatoa. Suku Kajang ini banyak mendiami wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini juga menjadi suku yang memegang erat tradisi budayanya. Salah satunya adalah dengan hidup secara tertutup dan memakai pakaian yang berwarna serba hitam. Dalam kesehariannya, suku ini banyak beraktivitas di dalam hutan dan nampaknya menghindari dunia luar. Suku ini dikenal dengan budayanya yang tertutup. Bahkan jika mau mengunjungi wilayah mereka, kita dilarang memakai pakaian yang bukan warna hitam, jadi harus berpakaian serba hitam. Sejatinya, saya sudah banyak membahas tentang suku yang satu ini di beberapa video saya sebelumnya. Kalau kalian penasaran dan tertarik, bisa nonton video-video tersebut. Yang ke-10, suku Gorontalo. Suku Gorontalo adalah suku yang banyak mendiami wilayah Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Meskipun kita menyebutnya suku Gorontalo, namun orang-orang di sana menyebut diri mereka dengan nama suku Hulontalo atau Tau Hulontalo. Tahukah kalian kalau suku Gorontalo ini adalah suku terbanyak yang mendiami wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo tentunya. Asal-usul suku ini sejatinya masih tanda tanya. Namun ternyata ada juga teori yang menyebutkan kalau suku Gorontalo dulunya berasal dari wilayah Taiwan yang bermigrasi ke Filipina lalu lanjut ke Sulawesi. Kapan-kapan saya akan buatkan lagi video atau mencari tahu tentang kebenaran teori yang satu ini. Sebagai tambahan, suku ini berbicara menggunakan bahasa Gorontalo dengan dialek yang berbeda-beda tergantung tempatnya. Kita mulai bab ini dari cerita orang-orang tua zaman dulu. Biasa dikenal dengan istilah Pakada atau Matua, yang artinya perkataan orang tua. Orang-orang tua dulu ini menyebut kalau awalnya Pulau Sulawesi ini belum ada. Dulu hanya ada laut di antara 2 buah pulau.
Dengan kata lain, Pulau Sulawesi dulunya terbagi dua. Lalu kemudian, kedua pulau tersebut saling bertabrakan dan menjadi Pulau Sulawesi seperti yang kita kenal sekarang ini. Oleh karena itulah, di bagian pinggang Sulawesi ini banyak gunung-gunung dan juga aliran sungai yang kemudian menghasilkan biji-biji besi maupun emas. Benarkah demikian? Ternyata memang benar adanya. Bentukan Sulawesi yang kita lihat adalah hasil dari bentukan geologi yang sangat kompleks. Hal ini terbukti pada fauna yang ada di Sulawesi. Ternyata fauna atau hewan yang ada di Sulawesi ada yang berasal dari Kepulauan Nusantara atau Asia dan ada juga yang berasal dari Australia. Hal ini menguatkan teori kalau Pulau Sulawesi dulunya terbagi dua. Satu bagian berasal dari Kepulauan Nusantara dan bagian satunya lagi berasal dari wilayah Australia. Pendapat ini dikuatkan lagi oleh Profesor John Cattili yang mengatakan bahwa Pulau Sulawesi terbentuk dari bertabrakannya dua buah pulau, yaitu Pulau bagian timur Sulawesi dan Pulau bagian barat Sulawesi. Tabrakan ini terjadi sekitar 13 sampai dengan 19 juta tahun yang lalu. Patung-patung ini berada di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sekilas, salah satu patungnya mengingatkan kita dengan emoji muka batu yang sering dijadikan bahan guyonan orang di media sosial. Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah Besoa merupakan bagian dari Taman Nasional Lore Lindu yang ada di wilayah Poso, yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan dari kota Palu. Jadi, di ketiga lembah ini memang terdapat banyak sekali patung dengan bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti guci raksasa, dan masih banyak lagi. Tentunya, telah banyak ilmuwan yang mendatangi dan meneliti di tempat tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa patung-patung purba tersebut diperkirakan dibangun oleh ras Austronesia sekitar 2500 hingga 5000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, mengungkapkan kalau setiap dari patung-patung tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik itu bentuknya, ukurannya, simbol wajah, dan juga jenis kelaminnya. Uniknya, meskipun patung-patung itu diperlihatkan berbentuk seperti manusia, namun semua patung-patung itu tidak ada yang mempunyai kaki. Kebanyakan hanya dipahat setengah badan saja. Di antara sekian banyak patung-patung yang ada, satu yang paling mencolok adalah patung yang bernama Palindo. Patung Palindo ini nampaknya adalah patung terakhir yang dibuat oleh manusia pada masa itu, sebelum akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan ilmuwan bidang biologi, antropologi, hingga geografi, menganggap bahwa Sulawesi adalah pulau tertua di kawasan Nusantara. Dikarenakan fauna yang ada di Sulawesi terlalu unik, dan saking uniknya, fauna-fauna tersebut hanya bisa ditemukan di Sulawesi saja. Dan nampaknya beberapa fauna-fauna dari Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera juga tak ditemukan di Pulau Sulawesi. Yang dianggap sebagai penyebab dari fenomena ini tidak lain adalah usia dari Pulau Sulawesi yang diperkirakan sudah sangat tua. Bahkan Pulau Sulawesi telah ada jauh sebelum Jawa dan pulau-pulau lain terbentuk. Berdasarkan keunikan fauna di Sulawesi ini, maka Alfred Wallace pun menyimpulkan bahwa Pulau Sulawesi adalah pulau yang sangat-sangat tua dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Sehingga nampaknya Pulau Sulawesi ini adalah pulau tertua di Nusantara. Ini adalah lukisan tertua di dunia sejauh ini. Nampak gambar seekor hewan yang disinyalir adalah babi Sulawesi dengan ukuran sekitar 1 meter. Lukisan ini dilukis menggunakan pigmen merah serupa okir, dan tak ketinggalan ada juga gambar 2 cetakan tangan manusia. Nampaknya lukisan tersebut dilukis menggunakan semacam alat yang fungsinya kurang lebih sama dengan kuas, yang dicelupkan ke dalam pigmen lalu kemudian dilukis di permukaan dinding. Atau bisa juga menggunakan jari saja. Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Manusia yang menggambarnya bisa membuat lukisan yang cukup imajinatif di 45.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa.
Demikian ucap salah satu peneliti di gua tersebut. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan lukisan 2 ekor babi lainnya yang nampak sudah mulai terkelupas karena termakan usia. Lukisan purba ini berada sekitar 50 meteran dari mulut gua. Kalau kita perhatikan, nampak 2 ekor babi Sulawesi yang saling berhadapan satu sama lain. Tentu dengan adanya temuan ini memberikan bukti kuat bahwa peradaban di Sulawesi telah ada sejak zaman dulu. Usianya mungkin sama dengan peradaban yang ada di Eropa sana. Layangan tertua di dunia adalah layangan yang diberi nama Kagati Kolope. Layangan ini ditemukan di desa Liang Kobori, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, usia layangan ini adalah 4.000-an tahun lamanya. Di Muna juga terdapat sebuah gua yang diberi nama Gua Sugi Patani. Di gua ini ditemukanlah sebuah lukisan. Nampak seseorang yang sedang bermain layangan. Adanya penemuan lukisan ini semakin memperkuat teori bahwa layangan berasal dari Indonesia. Meski demikian, banyak pihak yang juga mengklaim kalau layangan itu bukan dari Indonesia, tapi dari Cina. Untuk fungsi sendiri, dulunya layangan Kagati Kolope ini digunakan sebagai bagian dari ritual-ritual adat masyarakat setempat. Ketika Islam masuk, ritual ini mulai ditinggalkan. Meski demikian, sebagai gantinya, sekarang rutin diadakan festival layangan di Sulawesi Tenggara sebagai bentuk pelestarian terhadap kebudayaan ini, juga untuk memperkenalkan layangan tertua di dunia, yaitu Kagati Kolope.